Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Arham yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan sejarah yang menakjubkan, hari ini kita akan memandang kembali sebuah tonggak bersejarah yang membentuk perjalanan politik Indonesia. Berdirinya Partai Nahdlatul Ulama pada tahun 1955. Mari kita menyelami kisah yang membawa kekuatan politik baru ke panggung nasional. Pada rentang waktu 1926 sampai 1942, Indonesia masih berada dalam penjajahan Belanda. Selama periode ini, Nahdlatul Ulama menjaga sikap netralnya terhadap dunia politik. Aktivitas NU pada saat itu lebih fokus pada pengembangan, pelestarian, dan pertahanan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gerakan NU pada masa tersebut terpusat pada kegiatan pengajian umum, pengajaran agama, dan diskusi-diskusi yang dilakukan di berbagai pesantren. Selama periode ini, para pemimpin NU juga merancang pendirian Majelis Islam ala Indonesia atau disingkat MIAI sebagai wadah untuk mengumpulkan seluruh organisasi umat Islam. MIAI bertujuan menjadi platform kolaboratif bagi berbagai kelompok Islam guna memperkuat solidaritas dan menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai isu yang dihadapi umat Islam pada waktu itu. Pada periode kedua antara tahun 1942 sampai 1945, yakni masa pendudukan Jepang di Indonesia, NU mulai aktif terlibat dalam arena politik. Pemimpin-pemimpin NU didorong oleh Jepang untuk berperan dalam pengelolaan Sumubu, sebuah kantor urusan agama yang kemudian menjadi cikal bakal Departemen Agama. Pada masa ini, beberapa pemuda NU turut serta dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah, sayap militer organisasi Islam yang sepenuhnya mengusung cita-cita kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Terdapat perbedaan mendasar antara sayap militer ini dengan PETA, yang sebenarnya didirikan untuk mendukung Jepang dalam Perang Pasifik. Para tokoh NU bahkan menduduki posisi komandan dan pimpinan tertinggi dalam Hizbullah dan Sabilillah, menunjukkan keterlibatan aktif NU dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pada periode ketiga antara tahun 1945 sampai 1949 yang merupakan masa perang kemerdekaan Indonesia, NU terlibat secara aktif dan bahkan radikal dalam ranah politik. Organisasi ini melibatkan diri secara militan dalam melawan tentara sekutu dengan sayap militernya yang telah terbentuk sejak lama. Santri dan pemuda NU bergabung dengan Hizbullah dan Sabilillah, menggunakan jimat dan senjata sederhana untuk melawan pasukan Belanda. Masa ini mencatat langkah-langkah berani di mana NU mengeluarkan resolusi jihad sebagai ekspresi perlawanan terhadap penjajah yang mengancam Indonesia. NU juga mengekspresikan ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah yang menandatangani perjanjian Linggarjati dan Rhinville dengan Belanda, perjalanan yang dianggap sangat merugikan bagi Indonesia. Sikap kritis ini menandai perubahan jauh dari masa sebelumnya ketika Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda dan NU tidak terlibat dalam isu politik. Pada periode perang kemerdekaan, NU menunjukkan transformasi signifikan dalam perannya, memanifestasikan keterlibatan aktif dan sikap yang tegas dalam melawan penindasan kolonial. Setelah itu, Nahdlatul Ulama bergabung dengan organisasi-organisasi Islam lainnya untuk membentuk Masyumi. Namun, kekecewaan mulai muncul di dalam NU terhadap dinamika di Masyumi, yang pada akhirnya mendorong NU untuk membentuk partai politiknya sendiri. Keputusan ini merupakan langkah yang sulit karena NU harus berpisah dengan partai yang sebelumnya turut didirikan dan dibesarkan oleh organisasi itu sendiri. Menurut Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam bukunya Secercah Dakwah 1983, NU memutuskan
untuk berpisah dengan partai yang pernah turut mendirikannya karena adanya ketidakcocokan terkait struktur organisasi dan praktis demokrasi. Menurut keyakinan NU, struktur dan praktik demokrasi tersebut dianggap sangat merugikan bagi perjuangan Islam dan masyarakat umum. Pada tahun tersebut, NU kemudian menjelma menjadi partai politik yang aktif hingga tahun 1984, menandai langkah penting dalam evolusi politik organisasi tersebut. Kiai Haji Saifuddin Zuhri mencatat bahwa keputusan NU untuk keluar dari Masyumi merupakan pilihan paling akhir setelah melakukan berbagai pertemuan dan mengirimkan delegasi berkali-kali, namun tanpa hasil yang memuaskan. Keputusan ini merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama jika dibandingkan dengan praktek partai lain pada masa itu yang melakukan pemisahan jalan. Meskipun sebagian pengamat pada waktu itu seringkali menyalahartikan perpisahan tersebut dan menilai bahwa NU merusak persatuan umat Islam. Namun Kiai Haji Saifuddin Zuhri menegaskan bahwa penilaian tersebut keliru. NU memiliki semangat kebersamaan dan persatuan yang tinggi. Karena itu, setelah keluar dari Masyumi, NU bersama-sama dengan PSII, Perti, dan Darut Dakwah wal Irsyad Makassar membentuk Liga Muslim Indonesia. Keinginan untuk bersatu dengan seluruh elemen umat Islam tetap menjadi cita-cita NU. Dan keputusan untuk keluar dari Masyumi diambil karena prinsip-prinsip yang dianggap prinsipal tidak terpenuhi. Pemisahan ini dilakukan dengan keberanian untuk menegakkan keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama. NU telah menunjukkan keinginannya untuk bersatu dengan elemen umat Islam sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1937. Melalui pembentukan Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, dalam upaya ini, NU duduk bersama perwakilan berbagai elemen umat Islam dengan harapan dapat mengakhiri perdebatan furu'iyah yang dinilai merugikan umat Islam, khususnya kaum awam. Transformasi dari MIAI ke Masyumi terjadi pada masa penjajahan Jepang dan NU tetap berperan di dalamnya. Kerjasama erat juga terjalin antara NU dan Perti, sebuah organisasi yang telah didirikan di Sumatera Barat pada tahun 1930. Pada tahun 1940-an, NU dan Perti yang memiliki landasan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejalan menjaga hubungan yang erat di antara tokohnya. Namun, ketika NU memutuskan untuk berpisah dari Masyumi pada tahun 1984, keputusan ini diambil karena ketidakcocokan terkait struktur organisasi dan praktek demokrasi yang dinilai sangat merugikan perjuangan Islam dan masyarakat umum, sesuai dengan keyakinan Nahdlatul Ulama. Cita-cita NU adalah untuk bersatu dengan seluruh elemen umat Islam. Keinginan ini tercermin dalam tekadnya untuk keluar dari suatu perkumpulan jika prinsip-prinsip yang dianggap prinsipal tidak terpenuhi. Kiai Saifuddin Zuhri menulis dalam bukunya, bagi umat Islam menyatukan diri dalam suatu partai ataukah berdiri sendiri-sendiri bukanlah masalah, karena itu tidak mutlak. Umat Islam selamanya satu dan sanggup memperlihatkan kesatuannya lebih kompak dan homogen jika keadaan memanggil. Hal itu telah dibuktikan dalam sejarah berulang-ulang. Sejarah NU mencatat bukti nyata dari keinginan bersatu dengan elemen umat Islam, seperti pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1937, ketika NU membidani Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Dengan duduk bersama perwakilan dari berbagai elemen umat Islam, NU bertujuan menghentikan perdebatan furu'iyah yang dianggap merugikan Islam, khususnya kaum awam. Pandangan NU adalah bahwa persatuan umat Islam adalah hal yang vital, dan debat-debat semacam itu hanya akan merugikan umat Islam itu sendiri. Kesatuan ini bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi sebuah komitmen yang dijunjung tinggi dalam perjalanan sejarah NU.